Orang tidak ingin strategi investasi optimal secara matematis. Mereka ingin strategi yang membuat mereka bisa tidur nyenyak pada malam hari. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-11, bagian yang kedua. Masuk akal lebih besar dari rasional. Keuangan akademis bertujuan menemukan strategi investasi optimal secara matematis. Teori saya adalah bahwa di dunia nyata, orang tak ingin strategi optimal secara matematis. Mereka ingin strategi yang membuat mereka bisa tidur nyenyak pada malam hari. Harry Markowitz mendapat hadiah Nobel karena meneliti perhitungan matematis untuk perimbangan antara resiko dan hasil. Dia pernah ditanya bagaimana dia menginvestasikan uangnya sendiri dan menjabarkan alokasi portfolionya pada tahun 50-an ketika modelnya pertama kali dibuat. Saya membayangkan kesedihan saya jika bursa saham naik tinggi dan saya tidak ikut, atau jika jatuh dan saya ada di dalamnya. Niat saya adalah meminimalkan penyesalan masa depan, jadi saya bagi 50-50 antara obligasi dan ekuitas. Markowitz akhirnya mengubah strategi investasinya sehingga lebih terdiversifikasi. Namun, ada dua hal penting di sini. Satu, meminimalkan penyesalan masa depan. Itu sukar dirasionalkan di atas kertas, tapi mudah dibenarkan di kehidupan nyata. Investor rasional membuat keputusan berdasarkan fakta angka. Investor masuk akal membuat keputusan dalam ruang rapat sambil dikelilingi sesama pekerja yang dia ingin bikin terkesan, bersama pasangan yang dia tak ingin kecewakan, atau membandingkan dengan pesaing konyol tapi realistis, seperti ipar, tetangga, atau keraguan pribadi. Investasi punya komponen sosial yang sering diabaikan ketika dipandang hanya melalui lensa finansial. Kedua, itu baik-baik saja. Jason Zweig yang mewawancara Markowitz ketika dia menjabarkan cara investasinya belakangan merenungkan. Pandangan saya sendiri adalah bahwa orang itu tidaklah rasional atau irasional. Kita ini manusia. Kita tidak suka berpikir lebih keras daripada yang diperlukan. Dan kita punya hal-hal yang terus menuntut perhatian. Kalau dipandang begitu, tak ada yang mengagetkan mengenai fakta bahwa pelopor teori portfolio modern membangun portfolio pribadi tanpa memperhatikan hasil risetnya sendiri. Tak heran juga kalau dia mengubahnya kemudian. Markowitz tidaklah rasional maupun irasional. Dia masuk akal. Yang sering dilupakan dalam keuangan adalah bahwa sesuatu bisa benar secara teknis tapi tak masuk akal secara kontekstual. Pada tahun 2008, sepasang peneliti Yale mempublikasikan studi yang menyatakan bahwa penabung muda harus mengisi rekening dana pensiun menggunakan margin 2/1, $2 utang untuk tiap $1 uang sendiri ketika membeli saham. Investor disarankan mengurangi rasionya selagi menua, sehingga penabung mengambil lebih banyak resiko ketika masih muda dan bisa menanggung gejolak pasar lebih besar, dan lebih sedikit resiko ketika sudah tua. Kalaupun cara itu bisa membuat uang habis ketika muda, karena strategi 2/1 menghabiskan uang apabila pasar jatuh 50%. Para peneliti menunjukkan bahwa penabung masih lebih baik keadaannya dalam jangka panjang, asalkan mereka bangkit kembali, mengikuti rencana, dan terus menabung dengan strategi 2/1 sehari sesudah uangnya habis semua. Matematikanya ampuh di atas kertas. Strateginya rasional. Namun itu sangat tidak masuk akal. Tak ada orang normal yang dapat menyaksikan 100% dana pensiunnya habis dan masih tetap tenang sehingga bisa melanjutkan strategi. Mereka bakal mencoba pilihan lain dan barangkali menggugat penasihat keuangannya. Para peneliti berkata bahwa bila strategi mereka dipakai, kekayaan harapan ketika pensiun 90% lebih tinggi dibanding dana pensiun biasa. Tapi strategi mereka juga 100% kurang masuk akal. Demikian Psychology of Money bab 11 bagian kedua.
Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.